Siap. Hormat. Selamat pagi. Silakan duduk. Baik, anak-anak, sekali selamat pagi. Apa kabar hari ini? Baik. Jadi sebelum kita mulai pelajaran, saya mengajak kita coba Anda senyum dulu. Coba berikan senyum yang terbaik, karena senyum itu akan membawa kebermanfaatan dalam kehidupan kita. Ya, baik. Jadi sebelum kita memulai, seperti biasa bahwa kita sebagai orang beriman memulai aktivitas kita dengan berdoa ya. Ya. Kita berdoa dulu, setelah itu baru kita mulai dengan aktivitas pembelajaran kita. Oke, yang bertugas silakan. Oke, terima kasih Veronica. Ada berapa gambar? Oke, kita lihat ada berapa gambar di sana? 8. Rupanya ya, dari 1, 2, ya, atau kita lihat pohon ini sebelah kiri itu ada 1, ada 2, ada 3. Lalu sebelah kanannya 4, ada 5, 6. Ya, tepuk tangan kalau sudah mulai. Lalu berikut, kereta api kalau terbalik keluar di mana? Sudah pernah lihat kereta api? Sudah. Sudah. Kalau terbalik keluar di mana? Pintu. Oke, kita lihat di mana? Di mana? Ambil itu di mana? Papua. Ayo, kata apa? Bireta. Berita? Katanya adalah berita. Dari. Ada yang masih kacau di sini. Oke. Berikut. Oke, baik. Ini hari tujuan ya. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini ice breaking cukup ya, dan sebentar baru kita bermain lagi. Sekarang kita masuk ke tujuan pembelajaran. Ada 3. Yang pertama, melalui media pembelajaran siswa dapat mengidentifikasi macam-macam alat ukur besaran. Nanti sebentar ada di dalam kelompok diskusi mengidentifikasi macam-macam alat ukur besaran. Lalu yang kedua, melalui media pembelajaran siswa dapat membedakan alat ukur berdasarkan besaran yang diukur dengan benar. Lalu yang ketiga, melalui diskusi dan presentasi kelompok siswa dapat menyampaikan hasil diskusi dengan baik. Nah, ini 3 tujuan pembelajaran kita di hari ini. Ada pengembangan, itu ada 2, itu aspek pengetahuan. Itu Anda akan mengidentifikasi macam-macam alat ukur besaran. Lalu yang kedua, aspek keterampilan itu membaca dan mengukur menggunakan alat ukur yang tepat. Oke. Lalu model strateginya, metode yang kita gunakan hari ini adalah diskusi, tanya jawab, dan presentasi. Modelnya menggunakan discovery learning. Lalu strateginya pembelajaran berdiferensiasi proses, konten, dan produk. Oke, ini kegiatan inti. Nah, sebelum kita masuk kegiatan ini, silakan
Dengan alat ukur meter. Ratzinger Christian Manustai. Saya pernah mengukur tegangan baterai dengan alat ukur amperemeter. Hasil pengukuran 3,7 volt. Ya, silakan. Nama Margarita Abi. Saya pernah mengukur panjang tempat tidur dengan alat ukur meter. Hasil pengukuran adalah 160 meter. Saya pernah mengukur HP dengan alat ukur Mister. Hasil pengukuran adalah 14 meter. Oke, ditulis ke sirapis supaya jangan sampai ada yang keluar. Presentasi dua, satu moderator, satu pemakai. Siapa koordinator? Bapak guru dan teman-teman, Selamat pagi. kami dari kelompok 1. Nama kelompok kami Newton. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Pada pemateri saya beri Langsung di tabel. Pakai buat. nama alat ukur narace ounce. Penggunaan dalam kehidupan sehari-hari menghitung massa dari suatu sampel. B. Meteran. Penggunaan dalam kehidupan sehari-hari digunakan untuk mengukur panjang lebar. Ometer. Penggunaan dalam kehidupan sehari-hari untuk mengukur kuat arus listrik. Luxmeter untuk mengukur intensitas cahaya. Jam Casuron untuk mengukur diameter panjang tabel atau benda. Albert Einstein. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Waktu dan kesempatan saya bagi kepada ketua. Nama alat ukur naraca ounce. Penggunaan dalam kehidupan sehari-hari, contohnya untuk mengukur massa benda atau satu. B. Meteran. Penggunaan dalam kehidupan sehari-hari, contohnya untuk mengukur. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Kelompok kami kelompok para pemateri. Nama alat ukur besar ounce untuk mengukur massa. Hari Pak Guru dan teman-teman, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Waktu dan kesempatan saya berikan kepada ketua. Baik, saya akan membaca hasil diskusi kami. Nama alat ukur A. Timbangan atau neraca. Penggunaan dalam kehidupan sehari-hari. Timbangan dalam kehidupan sehari-hari digunakan untuk mengukur berat benda.
Meteran. B. Meteran, mengukur panjang atau jarak antara dua titik. C. Stopwatch, alat yang digunakan untuk mengukur waktu lari, mengukur waktu renang. D. Termometer, mengukur suhu tubuh manusia. E. Multimeter, mengukur besaran arus listrik, tegangan listrik, dan muatan listrik. Luxmeter untuk mengukur intensitas cahaya. G. Jangka sorong untuk mengukur diameter panjang dan tebal benda. H. Speedometer untuk Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 5, kelompok Edison. Kami kelompok 5 akan membacakan hasil diskusi kami. Waktu dan kesempatan saya berikan kepada pemateri. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya akan membacakan hasil diskusi kami. Nama alat ukur naraca oros. Penggunaan dalam kehidupan sehari-hari untuk mengukur massa rendah. B. Meteran untuk mengukur waktu. C. Stopwatch untuk mengukur waktu. Termometer untuk mengukur suhu. E. Avometer untuk mengukur kuat arus listrik dan Apakah betul gambar B itu untuk mengukur waktu? Menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Gambar nomor B untuk mengukur panjang. Atas waktu yang diberikan kepada kami kelompok 2 ampere, kami akan mendiskusikan hasil diskusi kami. Waktu dan kesempatan saya berikan kepada baik materi. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya akan membacakan hasil diskusi kelompok kami. Nama alat ukur: A. Neraca oros, penggunaan dalam kehidupan sehari-hari untuk mengukur massa benda atau jarak. B. Meter untuk mengukur panjang. C. Stopwatch untuk mengukur waktu. D. Termometer untuk mengukur suhu tubuh. E. Avometer untuk mengukur kuat arus dan tegangan listrik. F. Luxmeter. Sebutkan contoh-contoh dari termometer dan avometer. Termometer itu untuk mengukur suhu tubuh. Kalau contoh dari avometer untuk mengukur kuat arus dan tegangan listrik. Apakah puas dengan ucapan kami? Tidak, karena yang dari kelompok jawaban dari kelompok tersebut salah, karena itu dalam kehidupan sehari-hari. Yang saya tanya contoh-contoh. Kami mempelajari alat-alat ukur dan pembesaran. Yang kami pahami dalam pelajaran ini hari ini yaitu nama-nama alat ukur. Hari ini adalah kesimpulan alat ukur. Kesimpulan dari kami, alat ukur adalah perangkat yang digunakan untuk mengukur benda atau kejadian seperti dimensi, sudut atau besaran fisik. Sekian dan terima kasih. Baik, dari pertama kami belajar, kami mengetahui nama-nama alat ukur dan penggunaan sehari-hari. Baik dari nama-nama alat ukur, besaran pokok dan besaran turunan. Baik, mungkin ini saja dari kami, tidak lagi membacakan satu persatu, tapi kami sudah mengerti tentang nama-nama dari alat ukur. Terima kasih, inilah kesimpulan kami. Sekian dan terima kasih. Oke, silakan. Iya, Rian masih posisi teratas. Posisi kedua Christian. Posisi ketiga Hengki. Posisi keempat Gema. Ayo yang lain kejar.
Kuisis. Baik, dalam posisi ini silakan duduk. Duduk yang sopan, luruskan kaki. Sudah. Usahakan posisi tubuh itu harus lurus, jangan ada yang tegang. Secara perlahan saya mengajak Anda coba pejamkan mata sebentar. Hilangkan aktivitas, tinggalkan kesibukan Anda saat ini. Duduk yang sopan adik, supaya jangan ada tegangan di belakang. Duduk yang sopan, duduk ini. Baik, dalam kesempatan ini saya mengajak Anda mari kita refleksi pembelajaran kita hari ini. Saya mengajak Anda tutup mata sebentar. Coba secara perlahan ini kita fokus pada satu bunyi yang nanti saya arahkan. Silakan tutup mata. Tarik nafas. Tarik pelan. Tahan. Lalu hembuskan. Sekali lagi tarik, tutup mata, tarik. Tariknya pelan-pelan, jangan kasar. Tarik. Tahan. Lalu hembuskan. Coba konsentrasi pada bunyi hijauan dulu. Posisi mata masih dalam keadaan tertutup. Lalu coba mengingat materi dari awal. Kita sudah belajar tentang macam-macam alat ukur. Coba sekali lagi mengingat dalam diskusi tadi Anda melakukan kegiatan diskusi bersama teman-teman, mulai mengamati tabel 1.1 macam-macam alat ukur. Coba sekali lagi dalam penghitungan masing-masing Anda mengingat kembali besaran-besaran alat ukur yang tadi sudah Anda lakukan. Dalam penghitungan ini tarik nafas secara perlahan, lalu Anda rasakan, lalu hembuskan kembali nafas itu. Sekali lagi tarik, tahan, hembuskan. Lakukan terus, sekali lagi tarik, tahan, lalu hembuskan. Dalam penghitungan Anda pasti mengingat materi hari ini kita belajar tentang macam-macam alat ukur. Secara perlahan silakan buka mata Anda dan mulai mengamati di sekeliling. Baik, juga saya minta satu dua orang untuk menyampaikan apa yang dirasakan dalam kegiatan refleksi yang terakhir kita tutup mata. Silakan satu orang. Apa yang dirasakan? Ketika saya bilang pejamkan mata, lalu membayangkan materi pelajaran tadi, lalu saya bilang tarik nafas, kira-kira apa yang Anda rasakan? Silakan satu orang. Apa yang Anda rasakan tadi? Sampaikan saja. Silakan. Apa yang Anda rasakan tadi saya bilang tarik nafas, pejamkan mata, yang ada yang itu apa? Belum. Ada lagi yang lain? Coba silakan. Bicara saja. Tadi ketika saya bilang pejamkan mata dalam keheningan itu, apa yang Anda rasakan? Apakah Anda masih mendengar bunyi-bunyi tadi? Ketika dalam keheningan itu, silakan. Coba kamu katakan saja. Ya, apa yang Anda rasakan dalam peristiwa keheningan tadi? Ya, silakan. Oke, coba kamu. Bicara saja, tidak ada yang salah di sini. Apa yang Anda rasakan? Ada serius tidak tadi? Nah, apa yang Anda rasakan ketika tarik nafas? Rasanya bagaimana? Tarik lega. Ya, lega. Tepuk tangan dulu untuk ini. Sekali lagi. Ada yang merasakan? Ketika saya bilang pejamkan mata, lalu coba kita fokus pada materi kita belajar hari ini. Ada yang benar memahami? Benar-benar memahami pelajaran hari ini? Atau ada yang tidak memahami? Sudah ya?
Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Hey. Baik Pak Yos, terima kasih sudah semangat tadi dalam observasi. Mudah-mudahan buat saya lumayan sedikit ini bisa semangat pada siang hari ini. Baik Pak Yos tadi sudah melakukan observasi dan penuh semangat. Kira-kira perasaannya setelah diobservasi kira-kira seperti apa? Oke, baik Bapak. Ini tadi di awal pembelajaran ya memang perasaan saya hari ini saya tampil ya sangat bagus ya, karena yang pertama saya lihat dari anak-anak juga partisipasi mereka juga kelihatannya sangat antusias untuk mengikuti pembelajaran ini, dan saya rasa hari ini cukup luar biasa Bapak terkait dengan bagaimana cara lalu metode pembelajaran yang saya gunakan, lalu saya melibatkan siswa. Hari ini saya merasa sedikit ya lumayan Bapak hari ini. Terima kasih ya, sudah bagus. Mungkin nanti ke depan kira-kira strategi Bapak Yos untuk mempertahankan ke arah seperti tadi, mungkin ada perencanaan ke depan ini seperti apa? Mungkin dipertahankan atau bisa menentukan lagi kualitas pembelajaran. Oke. Baik, jadi hari ini strategi yang saya gunakan terutama dalam pembelajaran berdiferensiasi itu menerapkan proses, lalu menerapkan konten, lalu yang terakhir itu adalah produk. Nah, hari ini semuanya saya tetap mempertahankan dan semua saya lakukan. Nah, harapan saya ke depannya ada beberapa hal terutama terkait dengan proses tadi yang mungkin ada masih sedikit yang kurang, terutama di dalam diskusi itu masih ada siswa yang belum terlalu terlibat aktif, sehingga rencana saya ke depan mungkin saya lebih pada pengawasan, lebih pada individu di dalam kelompok sehingga prosesnya bisa berjalan lebih baik. Baik, terima kasih Pak Yos. Tadi juga saya lihat sekilas sudah bagus, sudah ada penilaian hasil pelajarannya tadi, ada kemudian saya lihat di materi juga sudah terorganisir dengan baik, kemudian ada kegiatan pembelajaran juga sudah runut sesuai dengan modul pembelajaran yang dibuat, kemudian bahasa juga sudah santun, komunikatif dan sudah baik dan benar. Jadi sudah bagus, semangat. Mungkin nanti manajemen waktu ini nanti coba dilihat untuk disesuaikan pengelolaan waktu yang belum maksimal tadi. Mungkin saja Pak Yos, terima kasih, tetap semangat ke depan. Nanti kita rencana tindak lanjut, mungkin nanti dari kepala bisa melaksanakan observasi berkala untuk meningkatkan kualitas pembelajaran terlebih yang persiapan murid. Terima kasih Pak Yos, selamat. Oke, terima kasih Pak Blas atas kehadiran hari